RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja. Pro1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Irna. Dan tentunya saya tidak sendiri, pagi hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Kapolsek Banjar. Selamat pagi, Kompol Dr. IGD Putu Semadi SIP MPD. Salam sehat selalu, sehat. Komandan. Ini masih aura-aura libur panjang nih, Komandan nih. Betul. Iya, seperti apa nih Polsek Banjar tingkatkan pengamanan jelang perayaan Tahun Baru 2025? Ya, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu untuk semua. Baik, pada pagi ini kami dari selaku Kapolsek Banjar memberikan edukasi tentang Harkamtikmas dalam acara di RRI Singaraja. Jadi pertanyaan tadi, bagaimana kesiapan dari Polsek Banjar dalam menjelang pengamanan tahun baru? Yang jelas edukasi tentang Harkamtikmas. Kita Polsek Banjar sudah selalu siap dalam melaksanakan pengamanan. Tidak harus tahun baru, karena tugas polisi itu yang jelas sudah diatur dalam pasal 13 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di pasal 13 yang dijelaskan bahwa tugas pokok kepolisian adalah menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Kemudian polisi juga sebagai pelayan, pelindung, pengayom masyarakat. Dan terakhir, polisi juga sebagai penegakan hukum. Jadi tugas polisi itu adalah sifatnya betul-betul melayani masyarakat. Tidak aja event-event yang dianggap penting saja, event-event yang sifatnya juga masyarakat, juga kehadiran polisi itu sangat penting. Karena demikian, karena polisi sebagai pelayan, bukan polisi dilayani, jadi polisilah yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jadi itu adalah tugas polisi, makanya Polsek Banjar selalu siap sedia, kapanpun, dimanapun kita siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan Banjar. Iya, karena Kecamatan Banjar termasuk luas ya, Pak. Betul sekali, luas. Mohon izin ya. Dan kalau berbicara soal pergantian tahun baru, ini adalah bukan tahun baru yang pertama kali yang memang diamankan oleh Polsek Banjar, nggih. Ya. Mungkin ada pengalaman yang terdahulu yang harapannya tahun ini tidak akan terjadi lagi. Apa memang aman-aman saja selama ini? Memang kalau kita mencari barometer atau indikator, jelas perbandingannya yang dulu kan gitu. Iya. Kalau dulu memang situasi tahun baru juga memang landai, tidak terjadi hal yang signifikan yang bisa mengganggu keamanan ketertiban masyarakat. Jadi mungkin karena masyarakat sekarang ini udah mulai peduli tentang keamanan gitu, bahwa kalau memang keamanan itu terganggu, nanti peran sosial yang lain juga akan terganggu. Mungkin itu kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban itu sangat betul-betul sudah serius. Jadi kemarin pada tahun yang kemarin itu tidak terjadi hal-hal
yang mengganggu Kamtibmas. Mudah-mudahan kita berusaha tahun ini juga tidak terjadi gangguan-gangguan. Kalaupun ada gangguan, kita selesaikan secara tuntas, tidak sampai berimplikasi kepada yang lebih luas. Demikian. Astungkar, harapan kita semua ya Pak, nggak cuma di Kecamatan Banjar saja itu sebenarnya Pak ya, tapi secara keseluruhan di Kabupaten Buleleng ini, karena memang tugas Polri untuk tahun ini termasuk apa ya Pak, memang dibilang berat enggak, memang tugas gitu kan ya. Iya. Tapi juga maksudnya kerjasama antara Polri juga bersama masyarakat itu sendiri, bukan begitu Pak? Iya betul. Kalau kita ngomong tugas, tugas itu semua berat. Karena berat itu tergantung diri kita. Kalau menganggap itu tugas berat, ya berat. Kalau tugas itu menganggap itu ringan, ya ringan. Kembali kepada kita. Kesadaran itu timbul dari kita. Sebenarnya kalau tugas polisi kalau diselami dengan seksama, dengan baik, sebenarnya enjoy aja. Karena peran polisi sebagai preventif maupun represif. Kalau preventif, kalau kita mengedukasi tentang keamanan kepada masyarakat, yang penting kita bagaimana menguasai geografi, karakteristik daripada masyarakat, pasti kita akan enjoy, akan santai, akan ikhlas dalam melaksanakan itu. Tergantung kita. Maka dalam pelaksanaan tugas apapun itu, jangan menganggap tugas itu menjadi berat. Gitu. Kalau tugas itu dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas, pasti berjalan dengan baik. Tapi kalau sudah tugas itu kita laksanakan dengan grundel, berat, ya pasti akan berat. Nah ini implikasinya kepada diri kita. Nanti yang sebagai makro, nanti implikasinya kepada masyarakat. Baik, ini baru awalnya dulu, karena saya juga nanti akan membahas tentang ini sangat luar biasa ini dari Polsek Banjar sendiri, dengan cara meningkatkan patroli nggih Pak Kapolsek nggih. Tapi nanti kita bakal bahas lagi. Jadi saya juga tidak sungkan untuk mengajak Anda, silahkan yang ingin bergabung bersama kami menuju obrolan dialog interaktif pagi hari ini bersama dengan Bapak Kapolsek Banjar. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, sekali lagi kami bersama dengan Kapolsek Banjar,
Kompol Dr. Igede Putu Semadi SIP MPD terkait topik pagi hari ini. Polsek Banjar tingkatkan pengamanan jelang perayaan Tahun Baru 2025 dan memang terbukti dengan meningkatkan patroli. Bukan begitu, Komandan? Betul. Ya, seperti apa patroli yang dilakukan dari Polsek Banjar? Ya. Jadi kita jelaskan tadi, jadi tugas polisi itu ada tugas preemptif dan preventif, sudah represif. Dari sudut preventif yang ditanyakan tadi, memang kita sudah melaksanakan upaya-upaya preventif, yaitu salah satunya adalah patroli. Jadi patroli itu ada tiga jenis patroli yang merupakan kebijakan Bapak Kapolri dalam program presisinya. Yang pertama itu kita melaksanakan patroli 3 pilar. Jadi melibatkan unsur samping seperti TNI, Satpol PP. Jadi kita melaksanakan patroli di wilayah rawan, disinyalir dengan adanya tindak pidana, kemudian di mana bertemunya niat dan kesempatan, kemudian di daerah yang rawan terjadi bencana alam. Jadi kita juga melaksanakan patroli 3 pilar itu dengan satuan samping tadi itu. Kemudian ada patroli malam hari. Kita ada patroli Blue Patrol Light. Blue Patrol Light itu adalah patroli biru di mana sama juga sasarannya adalah tempat-tempat rawan kejahatan, kemudian bertemunya niat dan kesempatan dalam melaksanakan kejahatan. Yang di sana juga ada namanya ambang gangguan, potensi gangguan dan gangguan nyata. Kemudian ada namanya patroli KRYD. KRYD itu adalah jenis patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan. Jadi pasca daripada operasi misalnya, patroli polisi juga melaksanakan patroli rutin. Jadi kita sudah melakukan patroli rutin, namun rutin itu ditingkatkan. Misalnya satu hari kita melaksanakan patroli 12 jam, kita tingkatkan menjadi 20 jam. Nah itu contoh. Jadi seperti itulah jenis patroli yang dilaksanakan oleh Polsek Banjar pada khususnya. Jadi secara umum polisi seperti itu, khususnya Polsek Banjar juga melaksanakan seperti itu. Demikian. Baik. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut berkomentar pagi hari ini. Selamat bertugas kepada Bapak Kapolsek Banjar untuk menyambut tahun baru, semoga aman. Baik, terima kasih ini yang sudah memberikan komentar untuk namanya tidak disampaikan ya. Baik, penelpon pertama pagi hari ini langsung kami sapa. Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi dan Om Swastiastu untuk Mbak Irna ya. Iya, terima kasih Bang Ramadan. Iya, Mbak Irna dan Pak Komandan, Pak Kapolsek ya. Pak Kompol Dokter siapa tadi? Maaf, Gusti ya. Igede Putu Semadi. Oh, Igede. Oh ya. Pak, selamat bertugas, sehat-sehat selalu dan salam presisi ya. Salam presisi. Ya. Semoga tahun depan, tahun 2025 lebih baik Pak ya daripada 2024. Ya, saya Ramadan Pak ya di Sorong, Papua Barat Daya Pak. Jadi begini, bahwa masalah keamanan kan saya berpikir bahwa setiap saat kan setiap orang bisa menjadi tamu di mana saya. Dalam hal ini katakanlah di Kabupaten Buleleng ya, sebagai wisatawan baik lokal maupun mancanegara ya. Jadi kan kepolisian Kabupaten Buleleng bukan saja menjaga, mengamankan, mengayomi atau melayani masyarakat, dan tadi Bapak bilang tagline-nya kepolisian ya, itu bisa bukan saja yang ber-KTP Kabupaten Buleleng, tapi setiap penduduk yang sedang berada di tempat kan. Betul. Jadi pertanyaan sederhana saja. Kalau apakah menjadi polisi bagi dirinya sendiri ini bisa minimalisasi angka kriminalitas di mana saja dia berada. Misalnya punya mindset yang baik dan positif. Ketiga, misalnya berpergian di tempat-tempat yang sepi ya, jalan jangan sendirian. Misalnya seperti itu, dan jangan di larut malam ketika keluar ya. Nah, karena kalau saya lihat kepolisian, kalau nggak salah, saya biasa dengar, mungkin jumlah kepolisian seluruh Indonesia, anggota kepolisian dari Kapolri sampai yang paling bawah, itu kan kurang lebih 500.000 orang Pak ya. Nah, kalau dibagi dengan jumlah penduduk itu 280 juta seluruh Indonesia. Artinya itu rasionya itu 1 berbanding 560
1 banding 560 atau satu anggota polisi menjaga 560 orang masyarakat. Ini sangat berat tugasnya. Kalau diestimasi pun setiap daerah pasti dibagi sesuai dengan jumlah penduduk kan. Nah, jumlah penduduk dibagi anggota kan gitu. Jadi pada idealnya kan 1 banding 50 menurut apa yang data internasional sebetulnya itu ya. Tapi karena bagaimana Pak? Bapak melihat membaca hal ini Pak, dan saran dari Bapak bagaimana masyarakat yang di kepolisian yang bertugas di kecamatan-kecamatan itu apa namanya itu? Polsek. Untuk ini masyarakat itu? Babin. Nah, itu Pak. Itu memberikan penyuluhan Pak. Itu bagaimana mereka mau punya sistem kerja di sana Pak, agar masyarakat itu semakin cerdas, semakin mengerti, semakin saling bekerja sama, ada apa-apa dia cepat melaporkan dan seterusnya. Itu sistem kerja seperti apa Pak, dan bagaimana evaluasi selama ini Pak? Setiap bulan, 3 bulan sekali kah, setiap bulan semesteran kah, atau tahun sekali, bagaimana hasilnya dan seterusnya. Begitu mungkin. Mohon penjelasan Pak. Terima kasih banyak ya. Selamat pagi. Dan Om pagi. Santi Om. Terima kasih. Wah ini Papua Barat. dari Papua ya, Sorong. dari Sorong. Terima kasih Bang Ramadan. Mungkin langsung ditanggapi terlebih dahulu Komandan, mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Ramadan. Salam untuk Papua. Jadi apa yang Pak Ramadan jelaskan tadi benar sekali Pak. Jadi kita ini di Indonesia sebenarnya kalau rasio benar, mungkin 1 banding 50, 1 polisi 50 masyarakat. Namun itu keterbatasan anggaran, mungkin negara belum mampu ke arah itu, karena itu adalah program negara. Jadi tapi itu bukan menjadi kendala bahwa rasio itu tidak menjadi hambatan dalam kita melaksanakan tugas. Jadi kembali Pak, mengacu kepada pasal 13 itu bahwa kita adalah sebagai pelayan masyarakat, pelindung masyarakat dan pengayom masyarakat. Jadi harga mati, keamanan dan ketertiban masyarakat itu adalah harga mati. Caranya bagaimana? Ya kita harus betul-betul aware atau peduli tentang tugas pokok kita. Kita tidak menjadi tugas pokok itu menjadi suatu retorika. Bahwa kita masuk dalam institusi kepolisian itu kita sudah menjadi pelayan masyarakat, sudah menjadi bagian dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Itu risikonya kita. Bukan kita menjadi polisi itu hanya untuk satu pekerjaan, dituntut kita hanya dituntut menjalankan pekerjaan, tapi kita juga harus menjadi pelayan yang baik dari masyarakat. Kita bukan sebagai pelayan yang dilayani, tapi sebaliknya kita melayani, memberikan satu perlindungan, menjadikan satu pengayoman. Ya tugas siapa? Ya tugas polisi. Lebih khususnya lagi kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat dalam variabel preventif itu tugas siapa? Tugas polisi juga. Tapi ruang lingkupnya adalah di ruang lingkup preventif itu adalah ruang lingkup Babin Kamtibmas. Jadi Babin Kamtibmas sering ke bawah ke masyarakat, memberikan edukasi tentang bagaimana masyarakat harus peduli tentang keamanan. Jadi keamanan itu adalah tugas semuanya, bukan tugas polisi saja, tapi tugas semuanya, baik masyarakat, kemudian di dalamnya ada tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh birokrasi dan sebagainya, termasuk mungkin kita libatkan peran TNI di dalamnya dalam menjaga keamanan. Selain TNI juga menjaga pertahanan. Nah itu, jadi kita di dalam Polsek sendiri, ya mungkin ruang lingkup yang lebih luas, mungkin kinerja kepolisian itu, tugas-tugas kepolisian itu yang dilaksanakan oleh anggota Polri jadi evaluasi. Saya evaluasi secara berkala, setiap minggu, tiap bulan, triwulan. Mungkin kalau triwulan terlalu jauh, mungkin kita evaluasi setiap minggu, setiap bulan. Jadi apa yang menjadi keluhan masyarakat, mungkin ada sumber-sumber konflik dalam masyarakat, kita selesaikan. Yang terdepan dulu yang menyelesaikan adalah peran daripada tugas preventif, yaitu Babin Kamtibmas. Jadi Babin Kamtibmas harus mampu memberikan penyelesaian perkara, kasus-kasus yang menjadi sumber-sumber konflik, harus diselesaikan secara tuntas. Jangan diberikan
sumber-sumber itu menjadi besar yang nanti berimplikasi kepada masyarakat yang lebih luas, apalagi berimplikasi kepada negara. Ini yang bahaya. Nah, kemudian yang sekarang yang terjadi kadang-kadang banyak anggota-anggota kepolisian itu yang kurang aware, kurang peduli. Jadi kembali dalam melaksanakan tugas itu yang penting satu, tulus dan ikhlas. Itu kata kuncinya, tulus dan ikhlas. Kalau kita sudah memiliki kepedulian kinerja yang tulus dan ikhlas, jelas tugas itu pasti berjalan dengan baik. Demikian. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan lagi, mohon izin Komandan, ada yang bertanya melalui WhatsApp kami di 0811 399 9790. Terima kasih untuk Bapak Nyoman di Tiga Wase. Yang ingin saya tanyakan adalah menurut Bapak Kapolsek, izin mohon bertanya, jika memang nantinya kita kan selalu inginnya aman, tapi ketika memang nanti ditemukan untuk ada hal yang tidak nyaman seperti menyambut tahun baru ini, kan intinya adalah tentang kenyamanan. Kadang-kadang sesama warga masyarakat itu saling memutar lagu-lagu kencang di kiri kanan, sedangkan yang tengah-tengah orang tua yang tinggal ini seperti apa? Kami sebagai orang tua ini untuk menyampaikan bahwa jangan terlalu keras atau seperti apa? Apakah memang harus bantuan juga dari pihak kepolisian? Selamat bertugas untuk Bapak Kapolsek dan jajarannya. Semoga Polsek Banjar memang semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Tahun baru kita syukuri saja. Baik, terima kasih Bapak Nyoman di Tiga Wase. Seperti apa Bapak Kapolsek? Terima kasih Pak Nyoman. Betul sekali. Kadang-kadang kan itulah yang terjadi kehidupan di masyarakat. Jadi kalau bisa kita laksanakan dulu pendekatan humanis lah kepada, kalau memang ada seperti itu dekati, karena ini ya mungkin dengan cara yang baik gitu. Kemudian kalau tidak bisa ya mungkin kita dekati dengan cara yang humanis tapi melibatkan aparat yang ada gitu. Ya kalau memang ada unsur pidana misalnya, ya bisa kita laporkan kepada kami di Polsek Banjar. Nanti kita memberikan penegakan hukum karena itu. Kalau bisa ya jangan seperti itulah. Kalau itu kita juga memberikan himbauan pada masyarakat, kalau bisa dalam menyongsong tahun baru ini janganlah kita melaksanakan euforia terlalu berlebihan. Mari kita saling menghargai satu dengan yang lain karena semua masing-masing punya kehidupan. Kalau kita ego dengan diri sendiri, kita tidak memandang orang lain, ya pasti akan keamanan itu akan pasti terganggu. Nah, ini yang harus dijaga seluruh lapisan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Balik lagi soalnya dikit soal keamanan dan ketertiban ya, Kamtibmasnya itu ya yang harus diinikan. Baik, kami akan segera kembali dan kami masih akan kembali menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau sharing kita pagi hari ini di Dialog Interaktif. Hai Bali Ken. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja.
Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Bersama kami di Dialog Interaktif Hai Bali Ken saya Irna dan bersama Kapolsek Banjar. Ini kalau berbicara soal pengamanan berarti ada posko-posko tertentukah di Kecamatan Banjar untuk Polsek Banjar? Mohon izin. Baik, untuk pos pengamanan benar. Jadi sekarang ini kan ada berlakunya operasi lilin gitu. Jadi Polri sudah menerapkan namanya operasi lilin. Kemudian sandi operasi untuk di Polda Bali itu adalah sandi operasi Lilin Agung. Untuk pos ada di yang kalau tingkat Polres itu mungkin ada namanya pos pelayanan, kemudian ada namanya pos pantau. Untuk Polsek itu dapat bagian adalah ada pos pantau. Kita ada pos pantau itu di depan Krishna Oleh-oleh. Jadi pos pantau itu adalah memantau setiap pergerakan masyarakat, kegiatan-kegiatan masyarakat dalam menjelang tahun baru ini. Jadi sebelum tahun baru dalam rangka Natal, pos itu sudah berdiri karena itu bagian dari operasi Lilin Agung. Sampai kapan? Itu sampai tanggal 31, nanti 31 berakhir, kemudian baru tanggal 1 udah mulai kegiatan rutin yang ditingkatkan. Berarti 24 hour ya Pak? Iya, 24 hour. Sudah ada yang menjaga. Baik, ini ada yang lagi ingin bergabung sama-sama sharing lagi Pak. Terima kasih. Selamat pagi Mbak Irna, salam kenal. Saya sebenarnya salah satu warga Banjar juga, tapi memang saya akuin di Banjar itu rata-rata kalau udah malam, apalagi kayak sekarang musim hujan, kayaknya gelap banget deh. Walaupun mungkin selama ini memang aman-aman saja. Mohon izin Pak, kalau misalnya besok-besok nih pas lagi malam tahun baru, saya sih lebih fokus ke minuman keras Pak, alias miras. Ini seperti apa Pak? Menyambut tahun baru ini juga sangat berbahaya sekali nih jika memang terlalu berlebihan. Dan satu lagi Pak, biasanya juga ada motor yang menggunakan knalpot brong ya. Terima kasih banyak, ini belakangnya 776 ya. Mohon maaf tidak dikasih nama tapi. Ya, terima kasih kepada rekan yang mengirim WA. Jadi itulah salah satu tugas kepolisian. Jadi di mana daerah-daerah yang dianggap rawan kita hadir di dalamnya. Jadi tidak serta-merta karena kita ada operasi baru kita intent, tidak. Jadi kegiatan rutin itu sudah merupakan tugas pokok polisi. Memang kalau lihat di Banjar, kalau kita berbicara masalah Banjar, kan kita Banjar itu kalau dilihat di mana sih ibu kota Banjar? Kan kita tidak ada kan. Tidak ada. Kalau ada ibu kota, di mana ibu kota Serit jelas ada. Nah, ini yang menjadi bukan masalah ya sebenarnya. Itu menjadi tugas kita bersama dalam menjaga kondusivitas Kecamatan Banjar, khususnya ya di kawasan desa Banjar. Jadi seluruh harus berkontribusi. Kita kepolisian, kemudian rekan TNI, kemudian dari rekan pemerintahan kecamatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, semuanya bekerja sama. Jangan kita punya pemikiran bahwa itu adalah tugas polisi. Betul, secara legalitas betul tugas polisi. Tapi di luar tugas, di luar tugas pokok, di luar undang-undang ada juga stakeholder yang lain untuk menjaga keamanan tersebut. Nah, makanya kami menghimbau dengan peran Babin Kamtibmas, mari sama-sama kita menjaga kondusivitas wilayah itu. Siapa yang tahu wilayah itu adalah
masyarakat itu sendiri. Kita kembali itu, memang tugas pokoknya, tugas pokok polisi itu hanya itu saja sebenarnya, masalah keamanan. Kalau penegakan hukum itu sudah menjadi hal yang terakhir. Ketika negara atau wilayah itu sudah tidak bisa diedukasi atau di ranah preventif dilaksanakan, akhirnya terakhir harus represif. Tapi itu masih terakhir lah itu. Baik. Kemudian tadi pertanyaan masalah miras ya? Iya, miras dan brong, knalpot brong. Ya, masalah miras memang kita selalu melaksanakan operasi tentang miras. Kadang-kadang kan masyarakat kucing-kucingan. Nah, ini yang jadi problem. Nah, makanya saya menyarankan kepada masyarakat, mari kita punya kesadaran dalam menjaga keamanan, ketertiban. Jadi kalau memang tidak perlu ya jangan dijual, ya kan? Siapa lagi yang punya keamanan ini kalau tidak dari kita? Apakah kita mau daerah itu tidak aman? Kalau sudah tidak aman, akhirnya apa? Makan susah, cari makan juga kita susah, kemudian kita beraktivitas juga susah, kan begitu? Implikasinya akan luas, kan gitu. Balik lagi soal kenyamanan ya Pak ya, nggak nyaman. Ke kenyamanan sekarang. Nah, sekarang pertanyaannya kembali, siapa yang menjaga keamanan itu? Kan itu pertanyaannya sekarang. Yang menjawab siapa? Ya masyarakat sendiri. Jadi back to basic, akhirnya kan kembali ke laptop kalau istilahnya Pak Tukul kan. Nah, itu jadi kita sudah melakukan upaya-upaya preventif, represif. Kalau memang ada itu miras ya kita tindak, kita sita, kita hanguskan. Kemudian masalah knalpot brong. Nah, ini kembali juga edukasinya kepada siapa? Pertanyaan kepada siapa? Kalau anak-anak bisa menggunakan itu karena siapa? Kan itu sekarang pertanyaannya. Orang tua ya kembali lagi. Ini yang harus dijawab, orang tua lah yang menjawab. Jangan semua kita limbahkan kepada kepolisian. Tadi rasio polisi kan 1:560. Iya. Sekarang kalau dicari 150 kan masih jauh. Bali aja baru 1:350. Masih jauh kan. Nah, kembali kepada orang tua. Semualah gitu. Semuanya. Tidak bukan tugas polisi. Polisi tetap secara legalitas pasal 13 kita sebagai pelayan, pelindung, pengayom masyarakat dan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Demikian. Baik. Kalau pengamanan di DTW Pak untuk tetap, liburan ini juga ada ya? DTW tetap. Kita punya ini. Di Banjar kan banyak Banjar sekali itu punya ya. ciri khas. Mungkin Ibu apa ciri khas Banjar? Coba kita di antara wilayah tuh Banjar yang paling mempunyai ciri khas. Wilayah bawah kita punya DTW pantai, dolphin kan. Hotel yang kita ada di Banjar banyak, homestay banyak, greenhouse banyak di bawah. Nah, kemudian bagian tengah. Tengah dulu ya, Tengah kan, bagian tengah. Naik sedikit kan tengah. Namanya Sidotapo, Cempage, Pendawe, kemudian Banyusri, Tiga Wase. Di sana view-nya bagus. Kalau di atas itu view ke bawah bagus sekali. Luar biasa memang. Cempage banyak homestay di sana, banyak hotel, resort di sana. Nah, kemudian naik lagi ke atas, daerah Munduk, Goblek, kemudian Banyuatis, Kayu Putih. Itu kalau kita berdiri di daerah Munduk itu kelihatan apa? View-nya kelihatan laut. Nah, saya pernah mempunyai teman, saya ajak jalan. Kebetulan teman saya orang Jakarta. Dia saya ajak berlibur ke wilayah atas. Dia bilang apa? Wih, hebat sekali. Bahasa Jakarta itu luar biasa. Ya memang itulah Banjar. Kita punyai ciri tersendiri, ciri khas tersendiri. Kalau kita ngomong di Banjar itu secara spiritual, kemudian secara adat budaya sangat luar biasa. Hanya di Banjar yang mempunyai namanya Bali Age. Ya yang tadi saya jelaskan SCTBB itu. Sidotapo, Cempage, Pendawe, Tiga Wase sama Banyusri. Kemudian dalam ruang lingkup di sana itu dalam ruang lingkup adat dan budaya ada namanya istilahnya Balian Desa. Di wilayah lain tidak ada namanya Balian Desa. Kemudian di atas ada juga sama istilahnya istilah adat budaya. Kemudian kita punya ikon di Banjar, punya ikon namanya Danau Tamblingan. Sampai sekarang Danau Tamblingan itu adalah danau yang paling disucikan oleh masyarakat catur desa.
Coba kalau Mbak pernah ke atas, Iya. nah, Tambelingan itu Pernah. tidak boleh memakai boot, Iya. hanya sampan. Kemudian tidak ada pemukiman penduduk di Daerah seputaran situ, itu. nggih. Karena apa? Kalau ada nanti mengganggu Kesucian. kesucian dari air semut. Itulah hebatnya Banjar. Saya bangga tugas di Banjar Nggih. karena bisa tahu dari adat dan budaya, kemudian keamanan dan sebagainya. Terima kasih. Baik, luar biasa. Sebelum saya break sesaat, saya bacakan dulu yang komen. Semangat buat bapak-bapak dari kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat jelang tahun baru 2025. Ini ada apresiasi juga dari pendengar kami. Saya Pak Ketut Yase, walaupun saya bukan warga Banjar tapi bangga juga menjadi warga Kabupaten Buleleng karena saya tahu Banjar itu adalah tempat yang sangat keren. Oke. Terima kasih Pak Tutiase. Kami akan segera kembali dan tentunya kami masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung. Kami akan kembali menyapa Anda. Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Dialog Interaktif. Hai balik Ken. Dan saya juga cukup bangga nih bertemu dengan Bapak Kapolsek Banjar, yaitu Kompol Dr. IGD Putu Sumadi SIP MPD, karena luang lingkupnya Kapolsek Banjar ini sangat luas tapi luar biasa ya, banyak yang komentar positif untuk Polsek Banjar pagi hari ini. Nah, ini kan kita kembali lagi ke topik yaitu Polsek Banjar tingkatkan pengamanan jelang perayaan Tahun Baru 2025 yang sebelumnya sudah dilakukan juga walaupun tidak menyambut Tahun Baru tapi dinaikkan tingkatnya ya, bahkan begitu ya Pak Komandan ya. Jadi tingkatnya itu dinaikkan walaupun kemarin-kemarin sudah dilakukan, tapi untuk tahun ini seperti biasa karena memang ada momen-momen istimewa dalam rangka menyambut tahun baru versi masyarakat itu sendiri seperti betul. Itu. Jadi ya euforia boleh ya Komandan ya, tapi kalau misalnya merugikan orang lain juga jangan sampai gitu. Betul. Diri sendiri juga kita nggak mau, apalagi orang lain seperti itu. Baik, ini ada yang ingin disampaikan, mungkin kita ada waktu 7 menit sih Komandan untuk topik yang disampaikan karena memang harapannya banyak sekali yang ingin disampaikan juga di setiap polsek ya, karena memang Kabupaten Buleleng ini termasuk luas dan masyarakatnya juga lumayan. Gimana nih Komandan, silakan. Ya betul. Jadi gini, intinya sekarang sudah saya jelaskan kembali. Mari kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam menjelang malam tahun baru 2025. Ini sekarang menjadi substansi di keamanan kita. Semua harus berperan, baik polisi, kemudian masyarakat, ada di dalamnya adalah tokoh adat, tokoh pemuda, kemudian ada stakeholder yang lain,
seperti pemerintahan kecamatan, desa. Mari kita sama menjaga keamanan. Intinya itu saja. Kita tidak usah berteori terlalu banyak, tapi pada implementasinya nol. Retorika itu tidak terlalu banyak. Yang penting intinya adalah implementasi. Pelaksanaan. Itu yang paling prakteknya penting. Prakteknya yang paling Mohon izin kalau mana ada yang bergabung boleh? Bisa. Ya, penelpon. Oh, aduh terputus, sayang sekali. Mohon maaf yang bergabung melalui 0362246644 ya. Sekali lagi boleh, kita masih ada waktu 5 menit, silakan boleh kalau ingin bergabung. Mumpung masih ada waktu dan kesempatan. Polsek mantap. Polsek Banjar, terima kasih untuk Bapak Putu Swastike. Ada juga tetap semangat melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat menjelang tahun baru 2025. Terima kasih untuk komentarnya. Lanjut lagi, semangat Bapak Kapolsek yang sangat semangat pagi hari ini. Saya lihat di kanal YouTube RRI Singaraja Official. Wah, terima kasih banyak. Ada juga selamat pagi Bapak Kapolsek, saya sih ibu rumah tangga biasa. Cuma saya ingin komentar. Saya juga suka kagum sama bapak-bapak kepolisian yang bertugas di tengah terik dan juga hujan deras seperti saat ini. Semangat, bravo Kepolisian Republik Indonesia. Oke, luar biasa. Baik, ini tidak jadikah yang ingin bergabung? Kalau begitu kita akan dengarkan sebagai closing statement pagi hari ini sekali lagi dari Bapak Kapolsek Banjar. Silakan Pak Kapolsek. Terima kasih. Jadi saya himbau kepada masyarakat seluruhnya, mari kita sama-sama dalam menjelang pergantian malam tahun baru 2024 menjadi 2025, kita sama-sama menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing. Kemudian hal-hal yang tidak penting mari jangan dilaksanakan, kemudian hal yang positif agar ditingkatkan. Keamanan itu adalah harga mati, kemudian apabila kita aman, semua aktivitas masyarakat akan lancar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kapolsek dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official. Kami ucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pro 1 RRI Singaraja
Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.